Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang polisi wanita cantik yang berubah menjadi ular karena melakukan hal ini. Namun sebelum lanjut silahkan menuliskan kalimat sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang polisi wanita bernama Ayu Pertiwi. Ia dikenal sebagai polisi yang tegas dan memiliki wajah yang cantik, tetapi sifatnya angkuh dan sering meremehkan orang kecil. Ayu merasa bahwa orang-orang miskin hanyalah beban bagi masyarakat. Baginya, jika seseorang hidup dalam kemiskinan, itu karena mereka malas berusaha. Suatu hari, Ayu dan rekannya Bribka Rudi melakukan patroli di pasar tradisional. Mereka mengecek keamanan serta menertibkan pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu jalan. Saat melewati lorong sempit, tiba-tiba kakinya tersandung tikar lusuh seorang pedagang jamu tua. Botol-botol jamu pun berjatuhan, dan sebagian isinya tumpah ke tanah. Pedagang itu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan memakai sorban lusuh, buru-buru meminta maaf. "Maafkan saya, Nduk, saya tak sengaja." Namun, Ayu justru marah besar. "Dasar orang tua pikun, jualan kok di tempat sempit begini? Apa kamu nggak lihat ini menghalangi jalan?" Pedagang tua itu tetap tersenyum lembut. "Maafkan saya, Nduk, saya hanya berusaha mencari rezeki." Ayu mendengus sinis. "Rezeki? Hah, orang seperti kamu hanya bikin kotor pasar. Kalau nggak bisa kerja yang benar, lebih baik nggak usah hidup." Orang-orang di sekitar terdiam, beberapa terlihat gelisah. Seorang ibu tua mencoba menegur pelan, "Mbak, hati-hati bicara. Beliau ini bukan orang sembarangan." Namun, Ayu hanya tertawa sinis dan melangkah pergi. Tanpa ia sadari, pedagang tua itu menatap punggungnya dengan tatapan dalam. Malam itu, Ayu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Badannya panas dingin, tenggorokannya terasa kering, dan ia mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Saat ia bercermin di kamar mandi, tiba-tiba matanya berubah menjadi kuning dengan pupil tipis seperti ular. Ia terperanjat mundur, tetapi bayangannya di cermin tidak bergerak seperti dirinya. Bayangan itu malah tersenyum menyeramkan. "Apa yang terjadi padaku?" Ayu berbisik ketakutan. Dalam kepanikan, ia mencoba tidur. Namun, dalam mimpinya, ia kembali melihat pedagang tua itu berdiri di tengah hutan gelap. "Kau telah menghina orang yang salah, Nduk," suara pedagang itu menggema. Tiba-tiba tubuh Ayu terasa berat, dan kakinya melemah. Ia jatuh ke tanah, tetapi bukannya merasakan tanah, ia merasakan sisik dingin melingkari tubuhnya. Ia melihat tangannya, tidak ada. Yang ada hanyalah tubuh ular piton raksasa yang menggeliat di tanah. Ayu terbangun dengan teriakan keras. Dadanya naik turun, tubuhnya penuh keringat. "Hanya mimpi," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia melangkah ke kamar mandi lagi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sisik kemasan mulai muncul di tangannya. Hari-hari berikutnya, perubahan dalam tubuh Ayu semakin menjadi. Setiap kali ia merasa marah atau emosi, tubuhnya terasa semakin berat dan aneh. Suatu pagi, saat sedang memakai seragamnya, ia mendapati kulit di punggungnya bersisik. Panik, ia menutupi dengan baju panjang, tetapi rasa gatal luar biasa membuatnya hampir tidak tahan. Ia mencoba mencari jawaban dengan pergi ke dokter, tetapi hasilnya nihil. Dokter hanya mengatakan bahwa ia dalam kondisi sehat. Putus asa, Ayu akhirnya menemui Bu Sari, seorang dukun terkenal di desa sebelah. Saat melihat Ayu, Bu Sari langsung terdiam, matanya penuh ketakutan. "Kamu telah kena kutukan, ini bukan penyakit biasa," kata Bu Sari dengan suara bergetar. Ayu menelan ludah. "Kutukan? Maksudnya, kamu telah menghina seorang kiai sakti. Dia bukan pedagang biasa, Nduk, dia memiliki ilmu tinggi. Jika dia mengutukmu, hanya dia yang bisa menyembuhkanmu." Darah Ayu berdesir. Ia teringat bagaimana ia menghina pedagang tua itu di pasar. "Lalu, di mana aku bisa menemukannya?" Bu Sari menghela napas.
Dia hanya akan muncul jika kau benar-benar menyesal. Malam itu, Ayu kembali ke pasar tempat ia bertemu pedagang tua. Hanya ada lampu redup dan suara angin menderu. Saat ia berdiri di sana, kabut tipis mulai menyelimuti tempat itu. Dari balik kabut, muncullah sosok pedagang tua. Kau telah datang, Nduk. Ayu langsung bersimpuh, air matanya jatuh. Maafkan saya telah salah, saya tidak tahu kalau Anda. Pedagang tua itu tersenyum tipis. Kau bukan hanya menghina aku, tapi juga menghina rezeki dan orang-orang kecil. Apa kau benar-benar menyesal? Ayu mengangguk cepat. Saya benar-benar menyesal. Tolong cabut kutukan ini. Kiai itu menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Kutukan tidak bisa dicabut begitu saja. Kau harus membuktikan bahwa kau telah berubah. Tiba-tiba tubuh Ayu bergetar hebat. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya melingkar, dan dalam hitungan detik, ia berubah menjadi ular piton besar. Matanya melebar ketakutan. Ia ingin berbicara, tetapi yang keluar hanyalah desisan. Kiai itu berkata, hidupkanlah 40 hari di hutan sebagai ular. Jika kau benar-benar berubah, maka kau akan kembali menjadi manusia. Sebelum Ayu bisa protes, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan. Di dalam hutan yang lebat, Ayu harus bertahan hidup sebagai seekor ular. Ia merasakan ketakutan, kesepian, dan sulitnya bertahan hidup di alam liar. Selama berminggu-minggu, ia mulai memahami bagaimana rasanya menjadi makhluk yang selalu diburu dan ditakuti. Ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ketika hari ke-40 tiba, kabut kembali turun di tengah hutan. Suara kiai itu bergema, "Waktumu sudah tiba, Nduk." Dalam sekejap, tubuh Ayu kembali ke bentuk manusia. Ia bersimpuh di tanah, menangis haru. Setelah kejadian itu, Ayu berubah total. Ia menjadi lebih rendah hati dan selalu menghormati orang-orang kecil. Ia sering kembali ke pasar, bukan untuk menertibkan pedagang, tetapi untuk membeli jamu dan berbincang dengan mereka. Namun, satu hal yang selalu ia ingat, di sudut pasar, selalu ada tikar kosong. Tempat di mana pedagang tua itu pernah duduk. Dan setiap kali ia melewatinya, ia selalu berbisik pelan. "Terima kasih, Kiai."